Badarawuhi, nama yang sendiri saja sudah menciptakan rasa ngeri di tengah desa penari. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti oleh semua orang. Namun, di balik kekuatan yang begitu besar, ternyata Badarawuhi juga memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Dalam kisahnya yang terungkap dalam film keduanya, salah satu kelemahan Badarawuhi sudah terkuak dengan jelas. Kelemahan tersebut bahkan pernah dimanfaatkan oleh para tetua desa untuk melawan balik sang penguasa kegelapan. Namun, apakah kelemahan itu benar-benar menjadi kelemahan yang nyata ataukah hanya sebuah kesalahan kecil? Inilah yang membuat pertanyaan yang menggantung. Pertama-tama, kelemahan Badarawuhi yang paling mencolok adalah kehilangan gelang kawaturihnya. Gelang ini bukanlah sembarang gelang, melainkan benda yang menjadi sumber konflik di antara para karakter dalam kedua filmnya. Belum diketahui secara pasti apa kegunaan sebenarnya dari gelang tersebut. Apakah itu sumber kekuatan Badarawuhi atau hanya sebagai perhiasan semata? Namun, satu hal yang pasti, gelang ini memiliki nilai yang sangat berharga bagi Badarawuhi. Dalam cerita yang beredar di masyarakat setempat, gelang kawaturih dianggap sebagai benda penting yang terkait dengan kekuatan Badarawuhi. Ketika gelang tersebut hilang dari genggaman sang penguasa gelap, Badarawuhi terlihat seolah-olah kehilangan kekuatannya. Gerakannya menjadi terbatas, dan kekejamannya pada penduduk desa juga tampak terhambat. Gelang ini, tanpa diragukan lagi, memiliki peran yang sangat penting dalam kekuasaan Badarawuhi. Namun, ketika gelang kawaturih kembali berada di tangan Badarawuhi, malapetaka langsung menyelimuti desa penari. Bencana besar yang mengancam keselamatan penduduk desa pun mulai muncul. Dari kematian hewan ternak hingga gagal panen, Badarawuhi menggunakan kekuatannya untuk menyebabkan kehancuran besar-besaran. Dalam sekejap, desa itu berubah menjadi medan kehancuran yang menakutkan. Di tengah kegelapan yang menyelimuti desa penari, terdapat satu sosok yang bahkan Badarawuhi sang penguasa kegelapan enggan untuk melibatkan diri dalam bentrokan, Mbah Dok. Alasannya masih samar, tetapi keberadaan Mbah Dok telah menyelamatkan banyak nyawa dari ancaman yang mengintai. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Badarawuhi merasa gentar atau enggan untuk menantang Mbah Dok? Jawabannya bisa jadi terletak pada kekuatan yang dimiliki Mbah Dok. Sebagai penjaga tapak tilas, kekuatannya dapat sebanding dengan setengah dari penghuni tapak tilas itu sendiri. Kekuatan seperti itu bukanlah hal yang dapat dianggap remeh, dan mungkin inilah yang membuat Badarawuhi ragu untuk menghadapi sosok tersebut. Mbah Dok bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Kekuatan dan keberaniannya telah membuat Badarawuhi berpikir 1000 kali sebelum melangkah untuk menghadapinya. Bahkan, keberadaan Mbah Dok membuat Badarawuhi mengubah targetnya, beralih dari Nur ke Widya, Bima, dan Ayu. Segala upaya dilakukan untuk menghindari konfrontasi langsung dengan sosok yang begitu kuat ini. Dalam pertarungan antara kekuatan gelap dan cahaya, keberadaan Mbah Dok menjadi penyeimbang yang penting. Meskipun masih terdapat banyak misteri yang menyelimuti sosok tersebut, satu hal yang pasti, kehadirannya telah menjadi penghalang bagi Badarawuhi untuk meneror desa penari dengan bebas. Apakah keberadaan Mbah Dok akan menjadi kunci untuk mengakhiri teror Badarawuhi di desa penari? Ataukah kekuatannya akan terus menjadi pertahanan terakhir bagi penduduk desa yang terancam oleh kegelapan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Sementara para penduduk desa penari terus hidup dalam ketakutan dan harapan akan kedamaian yang dijanjikan. Di balik kekuatannya yang mengerikan, Badarawuhi juga memiliki kelemahan yang cukup fatal, kesulitan dalam mengidentifikasi orang. Kekurangan ini telah dimanfaatkan oleh para tetua desa untuk merencanakan strategi licik guna mengecoh sang penguasa kegelapan ini. Meskipun merebut gelang kawaturih dari Badarawuhi adalah tugas yang sulit, tetapi tetua desa tidak putus asa untuk menemukan caranya. Dalam satu kesempatan yang langka, 1-2 anak kembar lahir di desa. Sebuah ide brilian muncul di benak Mbah Putri dan Mbah Buyut. Mereka segera menyadari bahwa salah satu dari mereka pasti akan dipilih menjadi penari baru oleh Badarawuhi. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk merancang rencana pengecohannya. Konsep yang direncanakan oleh Mbah Putri adalah menukarkan anak kembar yang terpilih sebagai penari dengan saudara kembarnya yang tidak terpilih. Dengan cara ini,
mereka berharap dapat mengecoh penglihatan Badarauhi yang kurang akurat, sehingga dapat mematahkan ritual yang dipimpin oleh sang penguasa gelap. Rencana ini berhasil dilaksanakan dengan sukses. Badarauhi terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh para tetua desa, sehingga tidak menyadari bahwa gadis yang mengikuti ritual upacara bukanlah yang dipilihnya sejak awal. Akibatnya, gelang Kawaturi berhasil direbut oleh Mbah Putri dan Mbah Buyut. Namun, keberhasilan ini juga tidak datang tanpa harga. Kemarahan Badarauhi yang membara menelan korban, termasuk nyawa dari gadis kembaran palsu dan bahkan nyawa Mbah Putri sendiri. Meskipun demikian, keberanian para tetua desa telah membuktikan bahwa bahkan kekuatan gelap sekalipun bisa terkalahkan dengan strategi yang cerdas dan keberanian yang tak tergoyahkan. Di balik kekuatan mistisnya yang menakutkan, Badarauhi memiliki sebuah kelemahan yang mungkin bisa dijadikan sebagai keuntungan bagi musuh-musuhnya. Meskipun memiliki segudang kekuatan yang luar biasa, namun Badarauhi tidak bisa melakukan serangan langsung kepada lawan-lawannya. Setidaknya, hingga seri kedua dari filmnya ini, dia tidak pernah melancarkan serangan fisik secara langsung kepada musuh-musuhnya. Kelemahan ini sebenarnya memberikan suatu keamanan tersendiri bagi mereka yang berada di pihak yang berseberangan dengan Badarauhi. Meskipun begitu kuatnya, Badarauhi tidak bisa sembarangan menyerang tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini berarti bahwa para musuhnya memiliki kesempatan untuk bergerak tanpa harus terlalu takut akan serangan langsung dari sang penguasa kegelapan. Dalam aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh Badarauhi, dia selalu terlihat hanya menyerang target yang sudah ditandai atau yang sudah ditawan olehnya, baik itu melalui manipulasi pikiran, pengendalian tubuh dengan telekinesis, atau dengan cara lain yang lebih halus namun tak kalah menyeramkan. Di luar itu, Badarauhi tidak pernah melakukan serangan fisik secara langsung kepada siapapun. Bagi banyak warga desa dan para tetuanya, Badarauhi hanya terlihat sebagai sosok yang menampakkan diri atau mengirimkan bisikan-bisikan godaan kepada mereka yang tidak memiliki hubungan langsung dengannya, seperti seorang dukun yang meramal atau memberikan saran kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, tidak pernah ada serangan fisik yang dilancarkan oleh Badarauhi kepada mereka yang tidak menjadi targetnya. Kelemahan ini menjadi satu-satunya celah bagi mereka yang berusaha melawan atau menghadapi kegelapan yang dibawa oleh Badarauhi. Namun, apakah mereka mampu memanfaatkannya dengan baik, ataukah kekuatan gelap tersebut akan terus mengintimidasi dan menakut-nakuti mereka? Itu akan menjadi pertarungan yang harus dihadapi dengan keberanian dan keteguhan hati yang kuat. Ketika kelemahan Badarauhi diekspos, terungkaplah sisi gelap dari kekuasaannya. Namun, apakah desa itu mampu mengatasi ancaman yang begitu besar dan mengerikan ini? Ataukah Badarauhi akan terus memanfaatkan kelemahannya untuk menyebarkan teror di desa penari? Jawabannya mungkin tergantung pada keberanian para penduduk desa untuk menghadapi kegelapan yang mengintai di tengah mereka.